Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke bab 2 dari materi yang Anda bagikan. Judulnya Cerita, Koneksi Tanpa Batas. Nah, pernah kepikiran nggak sih gimana Homo sapiens kita ini, yang secara biologi, kapasitas ikatan sosialnya mirip simpanse, cuma bisa dekat sama beberapa ratus individu. Tapi kok bisa gitu kita kerjasama dalam skala jutaan, bahkan miliaran orang? Bab ini punya jawaban menarik. Cerita. Mari kita gali bareng-bareng. Iya, jadi argumen utamanya itu kemampuan kita bangun jaringan sosial yang masif itu bukan cuma soal ikatan personal. Itu terbatas soalnya. Kunci utamanya justru di kapasitas unik Homo sapiens untuk menciptakan dan mempercayai cerita bersama. Oh, jadi melampaui sekedar kenal muka gitu ya. Bab ini kan ngejelasin kalau kelompok manusia purba lain, kayak Neanderthal, itu hidupnya dalam kelompok kecil, terisolasi. Betul. Tapi Sapiens, mereka mulai nyambung lewat narasi cerita tentang leluhur, roh penjaga, atau totem. Nah itu dia. Ikatan cerita ini yang bikin bisa terbentuk suku-suku yang jauh lebih besar. Jauh melampaui lingkaran kenalan langsung. Ratusan bahkan ribuan orang ya berarti. Tepat. Dan disinilah letak pemikiran yang menurut saya cukup revolusioner dari sumber ini. Cerita itu nggak cuma mendeskripsikan realitas, Terus? tapi bisa menciptakannya. Penulis ini membedakan 3 lapis realitas. Oke, 3 lapis. Apa aja tuh? Pertama, realitas objektif. Ya kayak batu, pohon, ada di luar sana, nyata. Jelas ya itu. Kedua, realitas subjektif. Ini yang ada di dalam kesadaran kita. Rasa sakit, senang, cinta, personal banget. Oke, yang ketiga? Nah, yang ketiga ini nih kuncinya. Realitas intersubjektif. Realitas intersubjektif. Kedengarannya agak gimana ya? Abstrak. Maksudnya apa itu? Gini, ini adalah realitas yang ada bukan karena bentuk fisiknya atau perasaan pribadi kita, tapi karena kesepakatan kolektif kita lewat cerita. Contohnya? Biar lebih kebayang. Contoh paling gampang. Dewa, negara, uang, hak asasi manusia. Itu semua nyata bukan karena ada wujud fisiknya, tapi karena kita semua setuju, kita percaya itu ada dan berlaku. Ah, iya. Kayak uang kertas gitu ya. Nilainya kan bukan di kertasnya. Persis. Nilainya ada karena kita semua sepakat percaya kertas itu punya nilai tukar. Itu kekuatan realitas intersubjektif. Keyakinan kolektif kita yang bikin itu jadi nyata dan punya kekuatan dahsyat. Oke, paham. Nah, kalau ngomongin keyakinan kolektif yang kuat, contoh kisah Yesus yang dibahas di bab ini jadi relevan banget ya. Betul. Ditekankan juga ini bukan soal katakanlah kebohongan sengaja, tapi lebih kayak proyeksi harapan, keyakinan tulus dari pengikutnya. Iya, kekuatan cerita itu yang kemudian mengubah sejarah. Karena banyak banget orang yang percaya dan mau bergerak bersama berdasarkan cerita itu. Jaringan kuat terbangun karenanya. Ini sekaligus kayak menantang pandangan materialis gitu ya, yang sering anggap cerita itu cuma bungkus kepentingan ekonomi. Benar sekali. Pandangan kayak Marxisme kadang gitu kan. Tapi penulis ini berargumen, cerita itu sendiri punya daya dorong, punya kekuatannya sendiri. Coba aja pikirin perang salib atau perang dunia modern. Apa bisa dijelaskan cuma dari kacamata ekonomi? Susah kan? Iya juga ya. Idealisme agama, nasionalisme, demokrasi, itu semua kan intinya cerita. Narasi kuat yang memotivasi jutaan orang. Perannya krusial banget. Menarik. Lalu ada perbandingan soal narasi asal-usul ini. Antara konstitusi AS sama 10 perintah Tuhan. Oh iya, itu contoh badus. Konstitusi AS kan dimulai kami rakyat. Mengakui sumbernya manusiawi. Jadinya, lebih terbuka untuk diubah di amandemen. Sementara yang 10 perintah Tuhan. Dimulai akulah Tuhan Allahmu. Klaimnya dari ilahi. Ini bikin terasa lebih permanen, lebih susah diutak-atik atau dipertanyakan. Jadi, cerita asal-muasal sebuah sistem itu ngaruh banget ke fleksibilitasnya ya. Banget. Intinya, semua sistem sosial skala besar kita, dari kerajaan kuno sampai negara modern, korporasi global, itu semua berdiri di atas fondasi fiksi atau cerita bersama ini. Tapi ada dilema di sini, seperti yang disorot bab ini juga. Setiap jaringan informasi manusia itu harus menyeimbangkan 2 hal. Apa itu? Pertama, ya usaha mencari kebenaran tentang dunia, kayak lewat sains atau kedokteran. Kedua, kebutuhan untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil. Nah, ini biasanya lewat cerita dan mitos bersama.
Jadi cerita itu kayak teknologi informasi fundamental ya buat bangun tatanan sosial. Bisa dibilang gitu. Teknologi paling dasar yang memungkinkan kita kerjasama dalam skala besar. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari bab 2 ini, cerita itu semacam kekuatan supernya Homo sapiens ya? Tepat. Kemampuan kita bikin dan berbagi realitas intersubjektif ini yang bikin kita bisa kerjasama dalam skala yang nggak tertandingi hewan lain. Ini yang melahirkan peradaban. Memahami ini rasanya ngasih kacamata baru ya buat lihat dunia sekitar kita. Iya banget. Konflik ideologi, identitas nasional, bahkan kenapa Anda percaya sama nilai uang di dompet Anda, semua itu akarnya di kekuatan cerita yang kita percayai bareng-bareng. Ini bukan sekedar hiburan loh, tapi beneran fondasi kerjasama dan tatanan sosial kita. Nah, sebagai penutup, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan ya. Kalau cerita punya kekuatan sehebat ini buat menyatukan dan membentuk realitas kita, seberapa sadar sih Anda sama cerita-cerita yang lagi berjalan dan membentuk dunia Anda sekarang? Dan, yang nggak kalah penting, siapa sebenarnya yang pegang kendali untuk nulis dan nyebarin cerita-cerita itu?